Kemudian ada anak perempuan satu, ibu ini punya anak cewek, dia turun, dia katakan, tidak apa-apa, cewek-cewek tinggal dengan saya saja karena saya sendiri. Kami bertemu dengan sekretaris desa, kebetulan sekretaris desa ini adalah kakak dari Papua. Jadi pas saya masuk, dia sambut, "Weh, Hadi, kok dari mana? Kok dari mana?" Nama saya Nafetina Kabak, saya misionaris yang dilatih di tahun 2021, angkatan yang ke-32 di kampus Manado. Saya mau bagikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya ketika saya ada di ladang penginjilan saya. Jadi Tuhan izinkan saya melayani di kampung Biskam dan Molobok, yang saya tahu itu di Sulawesi Utara. Iya, Sulawesi Utara. Jadi ketika saya pergi ke Biskam, sebelum pergi ke Biskam saya singgah di pendeta yang meminta kami untuk pergi. Ketika saya dan teman saya tidur di pendeta ini, saya berpikir bahwa saya punya tempat tinggal sudah siapkan oleh pendeta, bahkan jemaat di sana, karena yang saya lihat, saya punya kakak-kakak senior misionaris yang biasa pergi ke Wamena atau Papua itu, mereka sudah ada tempat tinggal, kayak misalnya di tempat di rumah pendeta, kalau tidak di rumah jemaat sudah siapkan tempat untuk mereka datang. Jadi yang saya pikir, saya punya tempat tinggal sudah ada, jadi saya hanya pergi untuk melayani seperti yang dilakukan di Wamena. Nah, setelah saya tidur, besok paginya pendeta tanya seperti ini. Jadi kalian berdua kapan mau cari tempat tinggal? Saya bertanya-tanya, bagaimana saya mau cari tempat tinggal? Sedangkan saya baru keluar juga dari Papua, saya tidak pernah kayak ke Jayapura atau keluar dari Wamena, belum pernah. Saya baru pertama kali ke Manado. Terus ketika saya di dalam pelayanan saya harus cari rumah sendiri. Di situ Tuhan izinkan pergumulan pertama, di mana bagaimana saya mau cari rumah sendiri. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, jika Tuhan izinkan saya melayani di tempat ini, Tuhan mengirimkan masyarakat yang datang tawarkan saya, bukan saya yang tawarkan masyarakat untuk saya tinggal dengan mereka, tapi mereka yang harus tawarkan saya untuk tinggal dengan mereka. Dan di dalam orang yang tawarkan kami itu harus ada anak perempuan. Nah, saya diizinkan untuk pergi ke desa Biskam untuk bertemu dengan kepala desa, dan saya cerita dengan kepala desa. Saya bilang saya jadi relawan di sini. Saya bercerita saya mau melayani dengan masyarakat di sini, dan puji Tuhan kepala desa ini menerima kami dengan begitu baik. Dan kepala desa katakan bahwa kamu tinggal di kantor desa. Kebetulan di sini sudah ada air, semua lengkap, jadi kamu tinggal di sini. Dan kepala desa bukan izinkan kita yang menyimpan itu kantor desa ini, tapi kepala desa itu sendiri yang menyimpan tempat tinggal itu untuk saya tinggal. Di sore hari setelah kami bercerita, ada tetangga ibu-ibu turun ke kantor desa untuk bercerita dengan saya dan juga teman saya dan kepala desa. Dia bertanya kepada kepala desa, cewek-cewek ini mau tinggal di mana begitu. Dan kepala desa katakan mereka mau tinggal di sini. Kemudian ada anak perempuan satu, ibu ini punya anak cewek, dia turun, dia katakan, tidak apa-apa, cewek-cewek tinggal dengan saya saja karena saya sendiri. Jadi puji Tuhan, dia mama ini yang datang tawarkan saya dan teman saya yang tinggal di dalamnya ada anak perempuan. Saya merasa bahwa Tuhan sudah menjawab saya punya doa. Bukan saya yang tawarkan masyarakat tinggal, tapi
dorang yang tawarkan sendiri untuk saya tinggal. Kemudian ketika saya dan partner saya sudah pindah di rumah ini, harusnya tanya nama apa yang kamu buat, karena di rumah yang kami tinggal ini adalah di rumah RT. Jadi RT ini yang harus bertanya, kenapa kamu di sini, karena orang baru. Tapi puji Tuhannya, dia tidak bertanya apa-apa, tapi menerima kami sebagai anaknya sendiri. Kayak terima bukan kayak orang asing, tapi dia terima kami kayak anaknya sendiri. Dan waktu saya dan partner saya masuk di dalam rumah, ada kakak laki-laki satu umur 22 tahun, yang dimana saya lihat dia kurus, terus dia punya perut ini besar sekali, dan dia kuning semua, kuning badannya. Dia tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa kerja. Sebelumnya dia ini orang yang pekerja keras. Dia ini sangat membantu, dia punya kakak yang berkuliah di Manado dan juga keluarga ini. Tapi dia kena penyakit ini dan dia punya perut ini besar sekali. Dari dokter mereka katakan bahwa dia harus bawa ke rumah sakit, tapi harus ada lendirnya. Dia batuk-batuk, tidak ada lendir sama sekali. Dan puji Tuhan, saya dan partner saya buat obat herbal yang diajarkan dari kampus. Kita buat obat ini setiap pagi, ketika bangun pagi kami buat ini obat, kasih ke kakak laki-laki ini selama 1 minggu. Nah, sebelum 1 minggu, 5 hari kemudian, puji Tuhan sudah dapat lendir dan dia bisa periksa ke rumah sakit. Dia bisa minum obat yang 6 bulan itu. Dia bisa minum obat yang 6 bulan. Dari dokter, obat dari dokter. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu dia bisa sehat kembali. Pergumulan yang berikutnya yang Tuhan izinkan adalah saya yang awalnya dari tempat dingin sekali, dan yang kami mau melayani ini di pantai, terus ini panas sekali. Jadi saya bergumul sekali dengan panas ini. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melayani di tempat ini, Tuhan mampukan saya, karena tempat kami melayani ini dari desa sebelah ke desa yang sebelah itu jauh sekali. Jauh, tidak terlalu jauh juga, 15 menit, tapi harus lewati gunung, tanjakan, itu panas sekali. Jadi saya dan partner saya bergumul dengan panas itu, tapi puji Tuhan, Tuhan bisa mampukan saya setiap kali pergi ke desa sebelah. Jadi di desa yang sebelah ini kami adalah orang yang sangat dibutuhkan di masyarakat ini, karena jauh dari rumah sakit, jauh sekali dari rumah sakit, dan di sana itu banyak orang yang sakit gula, kolesterol, asam urat. Itu dia punya penyakit itu yang ada di sana. Dan saya baru tahu penyakit itu. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya dan teman saya untuk beli alat-alat untuk periksa, ya, alat-alat ini untuk periksa mereka. Dan setiap kami bagi jadwal 2-3 hari melayani di desa sebelah, baru 2 hari di desa yang sebelah. Iya, sudah bagi waktu. Jadi kenapa 3 hari di desa sebelah? Karena kita sorenya kami ini mengadakan les dengan anak-anak di desa yang kami tinggal. Jadi di desa yang sebelah, sebelum kami pergi itu bercerita dengan masyarakat yang ada di sana. Kami mau periksa mereka, cek darah, dan mereka pasti akan menunggu saya dan teman saya. Setiap pagi, hari Kamis pagi dan hari Selasa itu mereka belum makan. Jadi pagi itu mereka tidak akan makan. Dorang tunggu kami sampai pergi itu, dorang kayak tunggu kita itu kayak tunggu sesuatu begitu, sesuatu yang mau datang untuk, pokoknya sangat, bagaimana ya, rasa dirindukan begitu. Jadi ketika saya dan teman saya jalan, dorang
Pokoknya dari setiap keliling desa itu orang akan berteriak, Tina, Tiara. Jadi dua kampung ini, puji Tuhan, orang sangat kenal kami sekali. Jadi ketika saya dan teman saya jalan, setiap itu perjalanan itu pasti orang berteriak, Tina, Tiara begitu. Jadi banyak sekali yang penyakit seperti stroke, seperti gula, kolesterol, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pakai saya dan partner saya untuk menolong mereka, sehingga selama saya dan partner saya di sana di desa itu tidak pergi ke rumah sakit karena mereka periksanya di kami. Dan puji Tuhan, Tuhan juga kirim orang yang menurut saya itu spesial sekali. Itu waktu saya dan partner saya pergi ke desa yang sebelah, desa Molobok ini, kami bertemu dengan sekretaris desa. Kebetulan sekretaris desa ini adalah kakak dari Papua. Jadi pas saya masuk, dia sambut, "Weh, Ade, kok dari mana? Kok dari mana?" Dan saya bercerita, saya dari Papua, saya datang untuk jadi relawan. Dan puji Tuhan, dia menerima kami, kebutuhan yang kami butuhkan. Ini sekretaris desa, dia punya istri ini Salindeho. Kebetulan saya punya partner Fam Salindeho dan saya dari Papua. Dan mereka welcome sekali untuk menerima kami, dan kebutuhan apa yang kami butuhkan itu mereka penuhi, dorang keluarga ini. Dan Tuhan sudah sanggupkan untuk melayani di desa ini. Dan satu pergumulan lagi yang Tuhan izinkan, di mana waktu ada kakak perempuan satu yang tidak tahu tempatnya di mana, tapi orang-orang membuat dia kawin di luar, menikah di luar, tapi orang-orang membuat dia lumpuh, dia sudah tidak bisa jalan. Ini berat sekali untuk jalan, tapi puji Tuhan, saya dengan partner saya pergi berdoa dengan kakak perempuan ini dan kasih arang aktif setiap hari kasih arang aktif, dan kasih berdiri dia untuk jalan, sehingga belum 1-2 minggu kemudian puji Tuhan dia bisa berjalan. Dan banyak sekali yang Tuhan izinkan, di mana Tuhan juga izinkan kami untuk melawat orang yang stroke, kami yang harus kasih berdiri, kasih jalan mereka, dan mereka juga bisa jalan dengan pertolongan Tuhan. Dan ada banyak lagi yang Tuhan izinkan, tapi yang saya mau saksikan bahwa yang awalnya saya merasa ragu bagaimana saya melayani di tempat ini, tempat yang kami melayani ini tidak ada orang Advent, terus tidak ada tidak pernah kegiatan-kegiatan yang dari Advent, tidak pernah ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa menolong saya sehingga saya bisa berbaur dengan masyarakat. Itu sangat mudah. Tuhan tolong saya untuk saya cepat sekali berbaur dengan masyarakat yang ada di sana, dan saya bisa jadi orang yang sangat dibutuhkan di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan juga memperlihatkan kuasanya dengan mereka yang sendiri tawarkan untuk saya tinggal. Itu sangat luar biasa sekali. Saya tidak berpikir kalau saya ini jadi seperti itu. Sebelumnya kan saya takut gitu, tapi Tuhan bisa mudahkan saya untuk saya melayani di sana. Dan ayat yang selalu mendukung saya itu di dalam Ulangan 31 ayat 8 itu, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau, dan tidak akan membiarkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Artinya yang awalnya saya rasa takut, saya rasa ragu bagaimana saya mau melayani di tempat ini, tapi dengan ayat ini menguatkan saya bahwa jangan takut apapun itu. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa sanggupkan saya untuk melayani di sana, dan Tuhan bisa membuat di sana saya menjadi orang yang sangat dibutuhkan.